Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Afri Pratama Alirisna di Alpha Smart Channel. Pada kali ini kita akan membahas materi program linear. Namun sebelumnya bagi kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya biar kalian bisa dapat notifikasi untuk pembahasan materi berikutnya. Langsung saja, apa itu program linear? Ya, jadi program linear itu adalah suatu cara atau metode yang digunakan untuk mencari nilai optimum dari suatu fungsi objektif dengan kendala-kendala tertentu. Ya, di sini nilai optimum itu bisa maksimum ataupun minimum. Nah, si maksimum dan minimum ini ditentukan dari fungsi objektifnya. Ya, fungsi objektifnya itu berupa ya seperti ini. Fx, y sama dengan D1x tambah D2y. Nah, ini kan ada variabel x sama variabel y. Nah, berarti untuk materi sekarang itu kita mau bahas program linear dua variabel. Oke. Nah, ini adalah fungsi objektif atau fungsi tujuannya. Ya, fungsi tujuannya. Kemudian dengan kendala-kendala tertentu. Nah, kendala-kendala tertentu ini dalam program linear itu berupa sistem pertidaksamaan linear, ya, karena di sini dua variabel, ya berarti sistem pertidaksamaan linearnya dua variabel atau SPTL dv. Ya. Nah, sebagai berikut fungsi kendalanya. Ya, seperti ini ya, A1x tambah B1y kurang dari sama dengan C. A2x tambah B2y kurang dari sama dengan C2. X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. X, Y lambang bilangan real. Nah, ini adalah fungsi kendalanya. Nah, untuk menentukan nilai minimumnya itu juga sama dari fungsi objektif. Nah, kemudian dengan ya kendala-kendala tertentu atau batasan-batasan tertentu. Nah, ini batasan-batasannya. Oke, kelihatan sama ya? Oke, fungsi objektifnya sama, kemudian fungsi kendalanya sama nggak? Iya, beda. Perhatikan, ini kan kurang dari, ya ini lebih dari. Nah, jadi untuk persoalan program linear maksimum, itu fungsi kendalanya kurang dari atau sama dengan. Tetapi kalau misal persoalan program linearnya minimum, itu nanti dia fungsi kendalanya lebih dari atau sama dengan. Nah, ini perbedaannya ya. Oke. Nah, sebelum kita ke inti dari materi program linear, nah kita harus belajar dulu basicnya ya, atau prasyaratnya, yaitu tentang pertidaksamaan linear dua variabel. Oke, jadi pada video ini kita mau bahas pertidaksamaan linear dua variabel ya. Oke. Langsung saja, pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, pada pembahasan ini kita mau bahas bagaimana sih cara menggambar grafik dari pertidaksamaan linear dua variabel, dan juga kita menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linear dua variabel. Ya, oke. Nah, cara umum atau bentuk umum dari pertidaksamaan linear dua variabel itu sebagai berikut. AX ditambah BY kotak C. Ya, kotak tersebut, ya, kotak ini bisa diisi oleh pertidaksamaan lebih dari, kurang dari, lebih dari, sama dengan, atau kurang dari, sama dengan. Ini biar singkat aja sebenarnya ya. Jadi saya gambarkan dengan kotak. Oke. Nah, ini adalah bentuk pertidaksamaan linear dua variabel. Oke, kemudian biar lebih jelasnya gimana sih contohnya gitu ya. Nah, ini. Yang pertama 3x tambah 2y lebih dari sama dengan 6. Yang kedua ada contoh lagi, X kurang Y kurang dari 6. Nah, ini adalah contoh pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, ini ada catatan. Kita akan menggambar pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, catatannya itu sebagai berikut. Nah, ini dia. Tanda lebih dari atau kurang dari garisnya itu putus-putus. Ya.
Kemudian kalau lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan, itu garisnya itu tidak putus-putus. Ya, itu perbedaannya dalam penggambaran grafik pertidaksamaan linear dua variabel. Oke? Nah, langsung saja biar jelasnya. Sekarang ini ada soal nih. Himpunan penyelesaian dari 3x tambah 2y lebih dari sama dengan 6. First step, ya, langkah pertama kita buatin tabel aja dulu ya. Nah sekarang kita misalin aja x-nya sama berapa nih biar gampang. Oke, x-nya sama 0 aja ya. Oke, 0. Kemudian gimana? Ya, 0 ini kita substitusikan ke persamaan ini, ke pertidaksamaan. Pertidaksamaan. Berarti ya 3 kali 0, 0. 0 tambah 2y ya 2y. 2y sama dengan 6. Berarti y sama dengan 6 bagi 2. Yap, 3. Berarti y-nya sini 3. Sehingga diperoleh oke, 0,3. Seperti ini ya. Oke, kemudian nah biar lebih gampang lagi gimana? Misalin aja y-nya sama 0. Ya tadi kan kita udah misalin x, sekarang kita misalin y, gantian ya biar adil. Y-nya sama dengan 0, berarti 2 kali 0, 0. Berarti ini 3x ya, sisa 3x. 3x sama dengan 6, berarti x sama dengan 6 bagi 3. 2, berarti di sini 2. Sehingga diperoleh 2,0. Nah, nanti titik-titik ini kita hubungkan jadi suatu garis. Ya, ingat. Ini tandanya apa? Iya, lebih dari sama dengan, berarti garisnya tidak putus. Oke, kita gambarin ya ke koordinat kartesius. Nah, seperti ini. Ini ada x, ini ada y. Oke, yang pertama 0,3. 0,3, 0,123. Nah, di sini ya. Kemudian 2,012. Nah, di sini ya. Oke, kita hubungkan titik-titiknya. Ya, sehingga diperoleh ini. Ya, ini garis 3x plus 2y lebih dari sama dengan 0. Nah, ini kan tandanya lebih dari, ya kan? Sekarang kita uji buat menentukan himpunan penyelesaiannya. Kita uji, misal pakai titik 0,0, benar atau salah ya. Oke, kita uji pakai 0,0. Sehingga 3 kali 0 ditambah 2 kali 0 lebih dari sama dengan 6. Benar nggak ya? 3 kali 0, 0. 0 tambah 2 kali 0, 0. 0 lebih dari 6, benar? Salah. Ya kan? Nah, berarti 0,0 ini bukan daerah himpunannya, himpunan penyelesaiannya. Berarti ya yang ini daerah himpunan penyelesaiannya. Ya, yang benar yang ke kanan ya, ke kanan. Paham ya? Oke. Nah, ini contoh 1. Sekarang kita coba di contoh 2. X kurang Y kurang dari 6. Sama ya, langkahnya kita buat ya garisnya dulu. Tabelnya dulu. Ya. Oke, tabelnya gimana? Oke, ini kita misalkan 0. Berarti Y-nya berapa? 0 kurang Y. Iya, min Y sama dengan 6. Berarti Y sama dengan 6 bagi min 1. Oke. Min 6. Berarti di sini min 6. Berarti ini peroleh 0,min 6. Oke, kemudian Y-nya kita misalkan dengan 0. Berarti gimana? Iya, masukin lagi sama. Y-nya kan 0 ya. 0. X kurangi 0. X sama dengan 6. Ya udah, berarti di sini 6. Sehingga diperoleh titiknya 6,0. Langsung saja kita gambarkan ke koordinat kartesius. Ini X, ini Y. Y-nya 0,6. 0,6 berarti oke, min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min. Oke, di sini ya. Oke, kemudian 6,0. X-nya 6, Y-nya berarti di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini. Kemudian kita hubungkan. Tara, seperti ini. Ya. Jadi dia garisnya dia putus-putus ya, karena di sini tandanya kurang dari. Nah, kan X kurang Y kurang dari 6. Sekarang kita ambil titik uji, misal 0,0. Sehingga 0 dikurangi 0 kurang dari 6.
0 kurang dari 6, benar tidak? Iya, benar. Sehingga daerah himpunan penyelesaiannya adalah yang ini. Oke. Sip. Nah, biar lebih jelasnya kalian bisa latihan soal, silakan kerjakan tugas mandiri 1 di LKS ya. Oke. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat dan semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.